Pada abad pertengahan, tepatnya pada awal abad 11 Masehi, seorang anak yang bernama Rob Cole terlihat sedang melakukan pekerjaan di pertambangan untuk mendapatkan makanan agar dapat bertahan hidup di tengah zaman dengan kehidupan yang sangat mengerikan. Seperti biasanya, setelah melakukan pekerjaan, terlihat orang-orang mencari hiburan dengan menyaksikan sebuah pertunjukan jalanan. Ya, dialah seorang yang kerap dipanggil barber, seorang penghibur yang saat itu sedang menjelaskan dongeng-dongeng tentang kesehatan. Namun, entah mengapa, topik pembicaraan itu membuat Rob yang ikut menyaksikan di tengah keramaian menjadi terobsesi, hingga kehilangan konsentrasi dan membuat roti yang ia pegang hilang karena dicuri. On the backside to thick black fluid in you, conjured up by the devil to plague us poor Christian folk. So, come on, let's go! Scene berganti pada malam hari ketika Rob dengan ibu dan kedua saudaranya akan beristirahat sedang berdoa agar diberikan rasa sejahtera. Namun tidak lama, secara tidak terduga, ibu Rob menggigil kesakitan karena penyakit yang ia derita. Itu membuat Rob menjadi panik, dan ketika ia menyentuh ibunya, terjadilah sesuatu yang tidak biasa. Ya, ketika ia menyentuh ibunya, muncul sebuah firasat yang tidak biasa, seolah hal buruk akan tiba. Namun, Rob segera melupakan itu semua dan teringat dengan barber yang siang itu menceritakan tentang hal-hal kesehatan yang ia yakini dapat menyembuhkan penyakit yang ibunya derita. Namun, ketika barber datang, ia malah dihina oleh seorang pemuka agama karena dianggap menggunakan ilmu gelap dan malah diusir dari sana. Ya, orang-orang di sana masih menganggap ilmu pengetahuan adalah hal-hal yang menyimpang dari agama. Lalu, pendeta agama malah menyuruh Rob untuk pasrah dengan takdir Tuhan akan keadaan ibunya yang tidak lama meninggal dunia. Tidak hanya itu, keesokan harinya, karena budaya perbudakan yang masih merajalela, itu juga memaksa Rob berpisah dengan saudarinya karena dijual oleh pendeta. Rob yang kebingungan tidak tahu pergi kemana, menghampiri barber dan memohon untuk pergi dengannya. Walaupun permintaan Rob sebenarnya ditolak, tapi secara nekat ia mengendap-endap mengikuti kereta kuda agar bisa ikut dengannya. I know horses. My heart bleeds for a rat. Beberapa tahun pun berlalu, terlihat Rob yang pada akhirnya sudah diterima berkelana bersama barber menjadi asistennya untuk bertahan hidup mencari kebutuhan agar dapat melanjutkan kehidupan. Dari seorang penghibur jalanan, berdagang, dan melakukan pengobatan, semua itu mereka lakukan untuk mendapatkan makanan. Hingga pada suatu ketika, di saat mereka sedang melakukan pengobatan gigi pada seorang pasien, entah mengapa penglihatan barber menjadi tidak jelas, sehingga membuat proses pengobatan menjadi tidak sempurna. Rob yang tidak sengaja menyentuh pasien untuk menenangkannya, kembali merasakan sentuhan maut yang menandakan sesuatu yang tidak baik akan tiba. Dan benar saja, tidak lama ketika mereka sedang bersenang-senang di salah satu tempat di sana, terdapat sebuah kabar bahwa pasien itu meninggal dunia. Tentu, warga yang marah menyalahkan mereka berdua dan membakar alat-alat mereka, mengira mereka berdua telah melakukan ilmu sihir yang bertentangan dengan agama. Namun, terlihat Rob yang berhasil menyelamatkan barang-barang dan menyadari bahwa itu semua dikarenakan penglihatan barber mengalami gangguan. Walaupun itu sempat membuat barber menyerah dengan keadaan,
dan menyuruh Rob untuk meninggalkannya karena merasa tidak berguna. Tetapi Rob yang masih memiliki belas kasihan memutuskan untuk membantu dan menggantikannya dalam melakukan pengobatan. What have you done with it? It has bitten. The Lord. Walaupun sempat sedikit ragu, tetapi terlihat Rob yang berani mencoba cara lihai menyelesaikan pengobatan dengan keberhasilan. Karena itulah ketika berada di tempat hiburan, ia tidak lagi menjadi seorang asisten dan diangkat menjadi seorang master pengobatan. You're an apprentice no more. You serve no master but yourself. Hingga pada saat dia berenang, salah satu seorang perempuan menghibur yang prihatin dengan keadaan Barber menyarankan Rob agar mendatangi pemukiman orang-orang Yahudi yang kata orang-orang dapat menyembuhkan kebutaan. Your master should see the Jew can heal the blind. Karena informasi itulah, Rob yang peduli memutuskan untuk pergi ke sana dan memaksa Barber yang sempat menolak karena berbeda kepercayaan untuk melakukan pengobatan. Setelah selesai pengobatan, terlihat Rob yang sangat kagum dan senang karena kebutaan Barber dapat disembuhkan. Itu membuatnya bertanya-tanya, bagaimana orang Yahudi itu melakukan pengobatan. Where did you learn it? In a place called Isfahan. Lalu, kemudian orang Yahudi itu mengajar Rob dan membuka sebuah peta dunia, menunjukkan kota kecil bernama Isfahan yang berada di Persia. Sebuah kota di mana seorang manusia luar biasa bernama Ibnu Sina memberikan ajaran di sebuah tempat bernama madrasah. Here is Isfahan, Shim for knowledge and wisdom. Ibn Sina. Itu membuat Rob tertarik dan mengajak Barber untuk pergi ke sana agar dapat belajar melakukan pengobatan yang lebih benar. Tetapi terlihat Barber yang tidak tertarik dan bersikap acuh dengan apa yang Rob katakan. Itu membuat Rob kesal dan hampir kabur dari sana. Bloody hell, what are you doing? Karena itulah Barber memutuskan untuk mengantarkan Rob menuju perairan untuk pergi ke Isfahan. Namun ternyata Barber tidak ikut dengannya. Tentu itu buat Rob sedikit terkejut karena ia tidak ingin hubungan dengan Barber yang sudah ia anggap sebagai sosok ayah berakhir hanya sampai di sana. Namun apalah daya, ia juga tidak bisa memaksakan kehendak dan harus melakukan perjalanan agar dapat belajar untuk kejayaan masa depan. Dan pada akhirnya secara terpaksa perpisahan menjadi pilihan. Here. Oh Lord, have mercy upon me. Let me not starve or get lost in the dark woods and cold mountain. Bless me on my long and dangerous journey to serve your creation in glory. Lalu beberapa bulan kemudian diperlihatkan Rob yang sudah sampai di sebuah pemukiman Yahudi melakukan persiapan untuk melanjutkan perjalanan ke Isfahan selama 2 bulan. Tantangan dan pembelajaran ia dapatkan selama melakukan perjalanan. Dari berpura-pura menjadi orang Yahudi dan berubah nama agar terhindar dari keributan, Your name? Yesi, Son of? Benjamin. hingga bertemu dengan seorang gadis cantik jelita bernama Rebecca. Tidak hanya itu, keesokan harinya pun ketika mereka melanjutkan perjalanan, mereka menemui sebuah kota yang porak-poranda, seolah telah terjadi pembantaian. Salah satu anggota kelompok berkata, itu adalah ulah sebuah kelompok bernama Seljuk, sebuah kelompok Islam garis keras yang suka membantai kelompok yang berbeda kepercayaan dengan mereka. Namun, tidak lama kengerian itu terhenti setelah terdapat tangisan seorang anak yang membuat Rob dan Rebecca merasa iba
dan memutuskan untuk merawatnya. She's not your business. I'm making her my business. Don't forget to make a drink. Come, you know so much about fever. Her shivering with cold before. Now she's on fire. We need to lower her temperature. Do you have any water? Here. What happens next? My favorite story is about Sinbad, the sailor. A genie grants Aladdin's wishes. It's the most beautiful thing. Anything. All these stories are in this one book. Yeah, many more. Namun, keesokan harinya, ketika mereka melanjutkan perjalanan, terjadi sesuatu yang sangat mengerikan. Ya, sebuah badai pasir yang membuat Rob terpisah dari rombongan. Itu membuat Rob menjadi resah jika sesuatu yang buruk terjadi pada mereka. Apalagi, ia hanya bisa menemukan buku cerita yang biasanya selalu dibawa Rebecca. Namun, tidak lama setelah nekat berjalan kaki selama beberapa hari dengan tubuh yang sudah lemas, pada akhirnya ia pun sampai di sebuah keramaian kota. Ya, itulah dia Isfahan, sebuah kota makmur yang membuat Rob terdiam memandangi kota itu dengan penuh kekaguman. Namun, ketika ia mengunjungi madrasah, kedatangannya malah ditolak karena tidak membawa surat perizinan ataupun harta kekayaan untuk memenuhi ketentuan pendidikan. Itu membuat Rob malah ditelantarkan dan pingsan karena kelelahan. I've come to study with the great healer Ibn Sina. Which wish to provide an I've come from the other end of the world! Tapi tidak lama, entah apa yang terjadi, Rob yang sadar merasa keheranan karena terbangun di sebuah kamar dan melihat seorang kakek tua yang kemudian menanyakan identitasnya. Lalu, setelah ia menceritakan kisah dan perjalanannya, sesuatu yang mengejutkan pun terjadi. I've come to be a student of Ibn Sina. Jew, wake up! Your class is about to start. You tricked me. I've been accepted. Ya, secara tidak terduga, ia diberi sebuah pakaian dan diterima untuk belajar di madrasah. Hingga ketika ia sudah berada di madrasah, terungkap sebuah fakta bahwa kakek tua yang menolongnya itu adalah Ibnu Sina. Tentu membuat Rob terkejut bahagia dan sangat berantusias untuk mengikuti pelajarannya. Those of you who play on This is Ibn Sina's physics class. We discussed sound. I demonstrated. In my last physics class. Dari cara membuat obat-obatan, menangani pasien yang tidak enak badan, hingga mempelajari ilmu-ilmu perbintangan, semua itu Ibnu Sina ajarkan. This is lamp oil, while that is vinegar for purification. We would like to treat you. What is your name? The Great Aristotle. Hingga pada suatu saat ketika Rob bersama temannya yang bernama Mirdin dan Karim berkeliling kota untuk mencari hiburan, terjadi sesuatu yang tidak terduga. Rebecca? Guide saved me. Ya, ia bertemu Rebecca yang ternyata berhasil selamat dari badai, dan ternyata tujuannya di Isfahan adalah untuk dijual sebagai pasangan pernikahan. Tentu, dengan perasaan yang campur aduk, mereka berdua hanya bisa menatap satu sama lain, terdiam dan tidak bisa berkata-kata. Bahkan pada malam harinya, Rob
yang frustasi melampiaskannya dengan mabuk-mabukan dan menyewa seorang perempuan untuk melakukan kemaksiatan. Tapi ketika ia akan memulai hubungan, lagi-lagi sentuhan ajaib itu secara tidak terduga kembali ia dapatkan. Tentu, itu membuat Rob panik dan segera membawa gadis itu ke madrasah untuk dilakukan pengobatan. Dan benar saja, gadis itu terkena gigitan kalajengking yang membuatnya hampir tidak terselamatkan. Itu membuat Ibnu Sina terkesan dengan apa yang Rob bisa lakukan dan meminta Rob untuk bercerita secara rinci tentang identitas dirinya. Namun, di tengah asiknya mereka bercerita, terdapat pasukan kerajaan yang mencari Ibnu Sina untuk mengobati sang raja. Ibnu Sina! Ya, itulah dia sang Raja Isfahan yang saat itu terkena luka karena terdapat orang kelompok Seljuk yang menyerang dirinya. Ya, ternyata kota Isfahan menjadi sasaran kelompok Seljuk yang selanjutnya karena sang raja yang menerima orang-orang Yahudi sebagai warga kota. Bahkan keesokan harinya diperlihatkan pemimpin Seljuk yang ingin menghancurkan kota dengan cara yang sangat mengejutkan. Get one of our brothers who is suffering from the Black Death. Ya, ia mengirimkan anak buahnya yang terjangkit penyakit ke Isfahan agar mewabah pada seluruh warga. Dengan itu akan mempermudahnya dalam mengambil alih kota. Dan benar saja, beberapa hari setelah kejadian itu, terdapat beberapa warga yang mulai terjangkit penyakit hingga membuat Ibnu Sina dan para anggota madrasah kebingungan mengatasinya. Terlihat hari demi hari pasien semakin bertambah dan penyakit yang semakin mewabah. Apalagi diperparah dengan kepanikan warga karena orang-orang kalangan atas yang berlindung pergi dari kota dan mengunci gerbang tidak peduli dengan orang-orang kalangan bawah. Begitupun juga dengan Rebecca yang ditinggalkan suaminya karena penyakit yang ternyata juga menyerang dirinya. Namun, itu semua tidak membuat Ibnu Sina, Rob, dan para anggota madrasah berhenti berusaha menolong warga dan mencari jalan keluar untuk membasmi penyakit dari kota. The fleas, Master. What? The shrouds of the dead are crawling with them. I believe the plague might be carried by their bite. Great, now we look like women. Hingga pada suatu saat, ketika Ibnu Sina dan Rob diskusi, mereka menemukan cara agar wabah penyakit itu bisa mereda. Master. Gust flea, commonly found in rats. Ya, dengan membasmi tikus, mereka yakin persebaran wabah penyakit dapat melambat, sehingga itu akan mempermudah fokus anggota madrasah membuat obat-obatan untuk menyembuhkan warga. Dan benar saja, setelah rencana itu mereka lakukan, terlihat jumlah pasien yang mengalami penurunan. Dan tidak lama, para warga kota melakukan pesta karena bawa penyakit yang sudah hilang. Dan mereka yang sudah bisa melakukan kegiatan seperti biasanya. Namun, di tengah kemeriahan pesta, secara tidak terduga, terdapat berita yang membuat Rob dan para anggota madrasah dibuat sangat berduka. Ya, Karim yang sebelumnya membantu membasmi penyakit, kini malah terserang sisa-sisa penyakit dan pada akhirnya meninggal dunia. Entah mengapa, itu membuat Rob sangat terpukul dan membuat hari-harinya dipenuhi rasa sedih dan kecewa. Bahkan, raja yang saat itu mengundang anggota madrasah ke istana juga tidak berhasil menghiburnya.
Tidak hanya itu, Rob juga sempat melampiaskan rasa sedihnya itu dengan melakukan hubungan dengan Rebecca. Tapi itu semua tetap saja tidak bisa meredakan rasa sedihnya. Hingga pada suatu saat, ketika ia sedang mengobati seorang kakek tua yang diketahui umurnya sudah tidak akan lama, ia memutuskan untuk melampiaskan rasa sedihnya dengan melakukan hal yang tidak terduga. Ya, ia memutuskan untuk memenuhi rasa penasarannya selama ini dengan membuka mayat kakek tua itu dan mempelajari apa yang sebenarnya ada di dalam tubuh manusia. Bahkan, tidak lama itu menjadi sebuah alternatif cara pengobatan baru untuk madrasah. Sebuah cara pengobatan yang sekarang ini disebut operasi. Namun, ternyata cara pengobatan itu ditentang oleh para kalangan kaum ahli agama yang menganggap itu adalah cara pengobatan yang menggunakan ilmu kegelapan. It is the sins committed each and every day in the university. It corrupts our city. Allahu Akbar. Bahkan, itu membuat mereka tidak segan-segan mendemo madrasah untuk menghentikan cara pengobatan. Tidak hanya itu, bahkan sang pemimpin kelompok agama berani berkhianat bekerja sama dengan kaum Seljuk untuk melakukan pemberontakan. Could conquer all Persia. Isfahan is your... Expect my army in 10 days. I give you a sword. The faithful of Isfahan need your help. Tidak hanya itu, permasalahan Rob semakin rumit setelah Rebecca yang saat itu sedang diperiksa oleh Myrdin ternyata mengalami kehamilan. Ya, terungkap fakta bahwa hubungan Rob dan Rebecca pada saat itu membuat Rebecca hamil dan membuat suami Rebecca mengetahuinya. I'd like to congratulate your husband. You know who to congratulate. He will have to hand you over to the elders, and they will pass judgment on you, and we both know what that judgment will be. Is there no other solution? Can't I just cast her out? The child is not yours. Kembali lagi pada konflik di madrasah, terlihat kelompok menangkap Rob dan Ibnu Sina yang diketahui sebagai pencetus operasi pembedahan dan diseret ke sebuah lapangan. Ya, para petinggi agama memutuskan untuk menghukum mati mereka berdua jika mereka tidak menghentikan praktek pembedahan. Tidak hanya itu, secara mengejutkan di tengah peristiwa itu, Myrdin pun mengabarkan bahwa Rebecca yang sudah diketahui mengalami kehamilan akan dihukum rajam. Sungguh situasi yang sangat rumit dan menegangkan. But you dishonored her and now she is with child. House which I searched after his arrest. See for yourself. This is the face of their godless teacher. The court sentences both of them to death. Namun, tidak lama di tengah proses eksekusi mati, terjadi sesuatu yang tidak terduga. Ya, terdapat pasukan kerajaan yang entah mengapa menyelamatkan mereka berdua. Dan ternyata sang raja sedang sakit parah, sehingga membutuhkan penanganan operasi pembudahan dari mereka. Tidak hanya itu, dengan cerdas, Rob yang juga memanfaatkan momen itu agar sang raja mengutus pasukannya untuk menyelamatkan Rebecca. But you must help me first. This woman is under the personal protection of the Shah. Release her immediately. Which one of you is Myrdin Askari? Tidak lama, semua pun terlihat sudah siap dan dimulailah proses pembedahan operasi. Too much blood. How's the heart? Huh?
Di sisi lain terlihat pasukan pemberontak sudah memasuki kota dan membuat kekacauan sehingga menjadikan suasana makin tidak karuan. Tidak hanya itu, terlihat pula pasukan Seljuk yang sudah siap membentuk barisan untuk melakukan penyerangan. Oleh karena itulah, untuk berterima kasih, sang raja yang sudah melakukan pembedahan dengan sempurna menyuruh Robb dan Ibnu Sina untuk segera pergi dari sana, mengevakuasi warga. Dengan dirinya yang masih lemas, akan berkorban menghadapi pasukan Seljuk sebisanya untuk mempertahankan kota. Thanks to you, Angel of Death. Lead your people to the East Gate. Will you remember me as Ren or Tyrant? Both. Come, let's move quickly. Let us conquer a place on a painting. Let us write some lines in a poem. Namun, terlihat di saat Robb mengunjungi madrasah, ia melihat Ibnu Sina yang duduk bersedih di perpustakaan. Ya, ia memutuskan untuk tetap tinggal di sana bersama madrasah yang sudah porak-poranda dan meminta Robb untuk pergi bersama sebuah buku dan memintanya agar Robb bisa menggunakan buku itu untuk urusan kebaikan. In my dreams, I had hoped that students would still study here in 1,000 years. Call it your final exam, Rocco. And show the world what we've learned in this place. Hakim Robert Cole. Lalu diperlihatkan pemandangan Ispahan yang dulunya makmur kini hanya menjadi sebuah tempat yang dipenuhi kematian. Robb dan Rebecca hanya bisa menghela nafas memandangi kota itu dari kejauhan dan segera pergi dari sana. Filmmu ditutup dengan memperlihatkan barber yang saat itu sedang emosi karena tidak ada pelanggan. Tidak lama seorang anak kecil pun memberitahunya bahwa semua orang sekarang sudah pergi ke sebuah tempat yang bernama hospital. Sebuah tempat di mana orang yang memiliki penyakit akan diberi makanan dan diberi pelayanan seperti seorang raja. Sebuah tempat di mana terdapat sekumpulan orang yang akan menyelamatkan kehidupan dan membawa manusia menuju masa kejayaan. What is I'm supposed to see? Some terrifying thing in beautiful London. So roll up! All the sick are at the hospital, built by the physician from the Orient. Physician Cole! They can cure anything. I went for a fever. We get a soft bedtime, hot meals, and magic medicine. And if you ask, he juggles for you and tells you amazing stories.